Di tahun 2025 ini, meskipun hanya bermodalkan 1 jutaan, kalian masih bisa mendapatkan smartphone dengan spesifikasi terbaik di kelasnya. Mulai dari baterai yang tahan seharian, performa yang cukup untuk aktivitas ringan, sampai tampilan layar yang nyaman dipakai setiap hari. Kategori ini cocok banget untuk pelajar, mahasiswa, hingga orang tua yang butuh perangkat pendamping atau HP cadangan. Nggak heran kalau HP harga 1 jutaan tetap jadi primadona, karena menawarkan value tinggi dengan harga yang ramah di kantong. Di konten kali ini, kami akan membahas daftar rekomendasi HP 1 jutaan terbaik, bahkan paling laris di tahun 2025. Daftar ini bisa jadi panduan biar kalian nggak salah pilih, dan tetap puas meskipun beli HP dengan budget terbatas. Di nomor yang pertama, ada Tecno Spark Go 2. HP murah dengan fitur yang bikin kaget. Layarnya pakai panel IPS LCD HD Plus luas 6,67 inci, dan sudah support refresh rate 120Hz. Jadi scrolling dan animasi terasa lebih smooth. Uniknya HP ini juga punya fitur Dynamic Island yang mirip iPhone, bikin tampilannya makin kece. Untuk performa ditenagai Unisoc T7250 dengan RAM 3GB dan memori internal 64GB, masih bisa ditambah microSD khusus juga. Kamera belakangnya 8MP dengan AI, dan kamera depannya juga 8MP, cukup buat video call dan selfie. Baterainya besar, 5000 mAh, dengan fast charging 18 watt. Fitur tambahannya juga lengkap, ada sensor sidik jari, speaker stereo, dan sertifikasi IP64, jadi tahan percikan air dan debu ringan. Spesifikasinya akan kami tampilkan di tayangan berikut ini, dan link pembeliannya ada di deskripsi video. Di nomor kedua, ada Infinix Smart 10. HP ini hadir dengan layar lega berukuran 6,67 inci, menggunakan panel IPS LCD beresolusi XD+, dan sudah mendukung refresh rate 120Hz. Pencerahannya juga tinggi, hingga 700 nits, bikin nyaman saat scrolling TikTok atau main game ringan, bahkan di luar ruangan. Ada juga fitur keren seperti Always On Display dan Dynamic Bar, yang bikin tampilan notch-nya makin atraktif dan modern. Desainnya ramping, hanya 8,3mm, dengan bobot ringan 187 gram, tapi tetap tangguh, karena sudah tahan terhadap cipratan air dan debu dengan sertifikasi IP6X. Untuk performa, Infinix Smart 10 ditenagai chipset 7250, dipadukan dengan RAM 4GB dan pilihan memori internal 64GB atau 128GB. Masih bisa ditambah microSD untuk penyimpanan ekstra. Cocok untuk penggunaan harian dan multitasking ringan. Di bagian kamera, terdapat kamera belakang 8MP, ditambah sensor 2MP, dan kamera depannya juga 8MP. Menariknya, keduanya sudah dilengkapi LED flash, jadi tetap terang untuk selfie atau video call di malam hari. Baterainya berkapasitas 5000 mAh, cukup tahan untuk penggunaan seharian. Sudah mendukung fast charging 18 watt, dan ada fitur reverse charging, jadi bisa digunakan untuk mengisi daya perangkat lain juga. Fitur tambahannya juga cukup lengkap. Ada sensor sidik jari di tombol power, USB Type-C, jack audio 3,5mm, ear blaster, dual band Wi-Fi, Bluetooth 5.4, dan yang paling menarik, stereo speaker yang bisa boost volume hingga 300%, cocok buat kamu yang suka dengar musik keras atau nonton tanpa headset. Sistem operasinya sudah pakai Android 15 dengan antarmuka UIS 15 yang responsif dan kaya fitur. Infinix Smart 10 adalah paket lengkap di harga 1 jutaan. Punya layar mulus, desain tangguh, performa cukup mumpuni, baterai awet, fitur AI, dan speaker yang powerful. Dan berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan kisaran harga dari Infinix Smart 10. Di nomor yang ketiga, ada Realme C71. Buat kamu yang cari HP murah tapi nggak mau asal-asalan, HP ini bisa jadi pilihan yang tepat. Dengan harga mulai dari 1,6 jutaan, Realme C71 punya baterai super besar 6330 mAh, tahan dipakai seharian penuh. Sudah mendukung fast charging 45 watt, yang bisa mengisi daya dari 0 ke 50% dalam waktu hanya 36 menit. Kerennya lagi, HP ini juga bisa dipakai buat ngecas HP lain, seperti powerbank. Layarnya juga lega banget, ukurannya 6,72 inci, pakai panel IPS LCD beresolusi SD+, dan sudah mendukung refresh rate 120Hz. Scrolling jadi lebih mulus, dan dengan kecerahan hingga 725 nits, layar tetap terang walau di bawah sinar matahari. Desainnya ramping, cuma 7,8mm, tapi sudah punya standar militer EMIL STD 810, artinya tahan banting dan tahan cipratan air. Untuk performa, Realme C71 NFC ditenagai chipset Unisoc T7250 dengan pilihan RAM 4GB, 6GB, atau 8GB, serta memori internal 128GB. Masih bisa ditambah juga pakai microSD. Cukup oke untuk multitasking dan main game ringan. Kameranya juga lumayan mumpuni untuk penggunaan harian. Kamera belakangnya 50MP dan kamera depan 8MP, bisa merekam video sampai 1080p. Hasilnya cukup tajam untuk ukuran harga sejutaan. Fitur tambahannya juga nggak kaleng-kaleng.
Ada NFC buat cek atau isi e-money, lampu notifikasi full slide warna-warni, speaker bersertifikasi high-res audio, USB Type-C, jack audio 3,5 mm, dan sensor sidik jari di samping. Yang paling unik ada fitur keren bernama Sonic Wave Water Ejection buat mengusir air dari lubang speaker, fitur yang biasanya cuma ada di HP flagship. Realme C71 NFC ini cocok banget buat kamu yang butuh HP tangguh, baterai badak, fitur lengkap, dan desain kekinian. Semua itu cuma di harga 1 jutaan aja. Dan berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan kisaran harga dari Realme C1 NFC. Lanjut di nomor keempat ada Advan X1, HP lokal yang hadir dengan spesifikasi tinggi tapi tetap ramah di kantong. Layarnya pakai panel IPS LCD Full HD Plus berukuran 6,78 inci dan sudah mendukung refresh rate 120 Hz, jadi scrolling dan animasi terasa halus banget. Performanya ditenagai chipset MediaTek Helio G100 yang cukup kencang buat multitasking hingga main game ringan. Didukung RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB, serta masih tersedia slot microSD khusus untuk ekspansi memori. Kamera belakangnya punya resolusi besar, 64MP dengan AI, hasil fotonya tajam dan detail. Sementara kamera depannya 8MP, cukup untuk selfie dan video call. Baterainya berkapasitas 5000 mAh, didukung fast charging 18 watt, jadi aman untuk dipakai seharian. Fitur tambahannya juga lengkap, mulai dari sensor sidik jari, NFC untuk transaksi digital, hingga giroskop hardware yang mendukung pengalaman gaming dan penggunaan aplikasi berbasis sensor gerak. Dengan fitur segini lengkap, Advan X1 jadi pilihan menarik buat kamu yang cari HP lokal dengan spek tinggi di harga terjangkau. Spesifikasinya akan kami tampilkan di tayangan berikut ini, dan link pembeliannya ada di deskripsi video. Di nomor 5 ada Poco C75. HP murah dari Poco yang terkenal dengan spek tinggi di harga terjangkau. Layarnya pakai panel IPS LCD HD Plus berukuran besar 6,88 inci dan sudah mendukung refresh rate 90 Hz, jadi tampilan terasa lebih smooth. Tingkat kecerahannya mencapai 600 nits, cukup terang untuk penggunaan di luar ruangan. Urusan performa, Poco C75 ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G81 Ultra yang mampu menangani berbagai aktivitas harian dengan lancar. Poco menyediakan dua pilihan RAM, yaitu 6GB dan 8GB, serta penyimpanan 128GB dan 256GB, bikin kamu bebas pilih sesuai kebutuhan. Di bagian kamera, HP ini punya kamera belakang 50MP dengan AI dan kamera depan 13MP untuk selfie yang lebih tajam. Baterainya besar, 5160 mAh, didukung fast charging 18 watt, jadi nggak perlu sering-sering colok charger. Fitur tambahannya lengkap banget, mulai dari sensor sidik jari, NFC untuk transaksi digital, dan sudah punya sertifikasi IP52 yang tahan percikan air dan debu ringan. Dengan spesifikasi seperti ini, Poco C75 jadi salah satu pilihan terbaik di kelasnya buat kamu yang cari HP serba bisa di harga hemat. Spesifikasinya akan kami tampilkan di tayangan berikut ini, dan link pembeliannya ada di deskripsi video. Lanjut nomor yang ke-6, ada Itel CT100. HP keren yang cocok banget buat kamu yang lagi cari smartphone dengan performa oke tapi harga tetap hemat. Mulai dari layarnya dulu, HP ini punya ukuran besar 6,79 inci, pakai panel IPS LCD Full HD Plus dan sudah mendukung refresh rate 90 Hz. Cocok banget buat scroll media sosial atau nonton film. Dijamin smooth. Untuk performa, nggak perlu khawatir. Redmi 13X ditenagai chipset MediaTek Helio G91 Ultra, dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal sampai 256GB. Masih bisa ditambah microSD, jadi aman buat kamu yang suka simpan banyak file, main game, atau multitasking. Di sektor kamera, HP ini dibekali kamera utama 108MP yang tajam, ditambah lensa makro 2MP. Menariknya ada fitur zoom lossless 3 kali dan PDAF untuk fokus yang lebih cepat. Kamera depannya beresolusi 13MP dan bisa merekam video hingga 1080p di 30fps. Untuk daya tahan, Redmi 13 dibekali baterai besar dan sudah mendukung fast charging 33 watt. Ngisi daya sampai 50%, cuma butuh waktu sekitar 26 menit aja. Fitur tambahannya juga lengkap. Ada NFC, sensor stick jari di samping, infrared blaster, dan sertifikasi IP53 yang bikin HP ini tahan terhadap cipratan air. Dengan harga di kisaran 1 jutaan, Redmi 13X benar-benar jadi paket komplit. Cocok buat kamu yang pengen HP stylish, kamera mantap, dan performa ngebut di harga terjangkau. Dan berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan kisaran harga dari Redmi 13X.
Di nomor terakhir, ada Samsung A06, HP entry level dari brand ternama yang tetap jadi incaran banyak orang. Layarnya luas, 6,7 inci dengan panel PLS LCD HD+, dan sudah mendukung refresh rate 90Hz buat tampilan yang halus dan nyaman di mata. Untuk dapur pacunya, Samsung menyematkan chipset MediaTek Helio G85 yang cukup kencang di kelasnya. RAM-nya tersedia dalam dua pilihan, 4GB atau 6GB dengan penyimpanan 64 dan 128GB, jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan. Kameranya juga nggak main-main, dengan kamera utama 50MP ditambah sensor 2MP dan kamera depan 8MP buat selfie yang cukup tajam. Baterainya besar, 5000 mAh dan sudah mendukung fast charging 25W. Fitur tambahannya termasuk fingerprint sensor dan mikrofon ganda, bikin pengalaman panggilan jadi lebih jernih. Spesifikasinya akan kami tampilkan di tayangan berikut ini, dan link pembeliannya ada di deskripsi video. Dan itulah beberapa rekomendasi HP terbaik di harga 1-2 jutaan yang bisa kamu pertimbangkan tahun ini. Meskipun harganya terjangkau, fitur-fitur yang ditawarkan sudah cukup lengkap, mulai dari layar smooth, kamera jernih, baterai besar, sampai dukungan NFC dan fingerprint. Jadi dari semua HP yang sudah kita bahas tadi, mana nih yang paling cocok buat kamu? Tulis jawabannya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe channelnya, dan nyalakan lonceng biar kamu gak ketinggalan info HP murah lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.